Itu kan wawancara, kita kan sudah mencari narasumber sisa setelah narasumber nanti dengan sampai mengambil kelompok wawancara. Itu praktek ya Pak? Wawancara apa tuh? Enggak Pak, bukan aja. Juga jadi Pak. Sampai nanti Pak kalau Pak Siki kumpul sama. Sudah kumpul semua belum? Di nganu dipanggil temennya. Kesini, mepet kesini Duk. Kesini barisnya jangan kesana lagi, nggak kedengeran. Langsung mohon kita nonton. Ayo Pak, Selamat pagi anak-anak. Maksud dari kita kumpul sudah paham ya. Kita akan melakukan sendera drama tari. Jadi nanti mungkin saya juga sama Mas Siti, saya juga kalau diperbolehkan sama kamu, tapi kan yang yang pokok itu kamu, tapi kalau boleh ditengok diperbolehkan nanti bertiga Mas Siti, Pak Rai, saya juga ikut nyanyi. Jadi karena kita itu hidup di Nusantara itu budaya dan seni, penyebaran agama Islam itu dulunya juga melalui sambil kameranya budaya masing-masing. Jadi antara agama Islam dan budaya itu menjadi satu. Sebelum ada agama Islam, budaya sudah ada di masing-masing lingkungan atau daerah tempat masing-masing. Jadi dulu Sunan Kalijaga dan sunan-sunan yang lain itu melakukan memasukkan agama melalui budaya seperti di luar negeri. Luar negeri itu contohnya seperti di Irak itu kan, di Irak ada teknologi yang tidak boleh sembarangan orang tahu, seperti kayak biasa itu tidak tahu, seperti membuat terowongan di bawah tanah, membuat bunker di bawah tanah, itu masyarakat tidak boleh tahu caranya. Tapi kalau Indonesia membaca di Borobudur, Prambanan, kita juga tidak boleh tahu, yang tahu cuma kerajaan-kerajaan. Nah caranya kalau orang Nusantara, cara menyembunyikan teknologi supaya tidak diketahui orang itu melakukan cara dengan dikaburkan. Sebenarnya sudah menggunakan teknologi untuk membuat candi Borobudur dan Prambanan, tapi cara mengkaburkannya dibuat itu suatu legenda. Itu legendanya kemudian Batin Bondowoso yang dalam satu malam sudah jadi. Tapi kalau Irak, dia kan itu tidak punya seni, bukan orang seni, bukan orang berbudaya. Pekerjaannya habis membuat bunker, dibunuh semua supaya nanti teknologinya tidak ada yang tahu masyarakat awam. Seperti kita juga orang Nusantara harus punya memahami budaya. Nanti kalau kamu kebanyakan nonton nip ya budaya luar yang masuk ke Nusantara tidak sesuai dengan nilai dari Pancasila. Itu makanya di kurikulum merdeka itu kalian sangat ditekankan untuk spiritual dan budaya.
seni, yaitu seni Marokan wilayah ini. Tentunya kami bertimbang nasional, bahkan juga mungkin ada warna pertarungan yang kecil aja juga biasanya di lingkungan ada ya. Nah, kita akan belajar seni ini akan digunakan yang ada di wilayah karena khususnya contoh kayak ini kita di sekolah kita itu di Kapencar, terus kayak budaya lokal yang lagi ngerti itu di sini Al-Quran. Dan Jambe itu kan sebenarnya sudah dari budaya militer, kita sudah ada di Kapencar itu punya 2 grup Jambe yang punya itu dari bahasa. Lengger juga ada, tapi kalau lengger itu kita bisa itu bisa nanti kalau lengger ada jasanya. Kalian mau belajar lengger nanti ada pembimbingnya. Kalau sini itu di Sanggar Satria itu juga ada bisa belajar. Dulu yang tampil di setiap ada pentas itu pasti sudah bersertifikat semua untuk lengger. Maka juga kalau sebut ada pendataan, kamu itu belumnya juga pasti sudah disertifikasi sama pemerintah. Lalu saja nanti kita juga punya grup sendiri malahan bisa punya sertifikat dari pemerintah daerah. Nah jadi sini nanti seni Marokannya itu yang sesuai dengan lagu atau tarian yang ada di Songonaya. Nah, jadi tujuan kita mengadakan Marokan itu untuk memberikan kasanah keimanan, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha dan akhlak mulia. Ya kalau kita itu ya takwa, beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga kita di Pancasila, tapi kita juga khusus di sini kan berbasis pesantren. Jadi kameramen selalu aman. Langsung Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya dengan yang Maha Esa, berarti kita akan dari unsur beberapa agama. Kalau kita berbicara tentang umum, itu juga kita mengatakan kepada Tuhan yang Maha Esa, juga dengan masyarakat dan berbagai unsur agama. Seperti penilaian ini kan ada 5 agama. Jadi kita dalamnya itu semua Marokan itu adalah orang yang beragama. Jadi semua grup kesenian di wilayah Wonosobo itu pasti ada tuntunannya. Jadi tidak sembarangan suatu seni pasti ada masuk seperti lengger. Lengger itu kan singkatan sebenarnya, singkatan dari lengger. Lengger le podo ngaji, ger podo nari mangkato. Pepale lho. Aku lali ngomong ini. Ya, jadi Mbak Maning ini lho. Jadi memang kamu bersitulah masuk di SMK kelas 10 dan dengan dimulainya P5 pelajar berbasiskan Pancasila. Jadi walaupun kalian betul ada di pondok pesantren, tapi tidak mengesampingkan kearifan lokal. Dan kita juga mengingat sejarah masuknya
kultur budaya dari masing-masing daerah. Jadi kita mungkin di situ bisa menjadi masuk tarian ini sejarahnya seperti apa dulu. Terus apa warna yang harus kita amanat dari tarian itu sebenarnya kita supaya berbunyi itu bisa kita gali. Terima kasih Pak Eko. Sedikit banyak tadi yang telah dijelaskan oleh Pak Eko, mungkin dengan sampai semuanya pasti akan memahami. Jadi tujuan dari Merdeka itu salah satunya adalah ada mata pelajaran P5 ya. P5 itu apa? Proyek apa Pak? Proyek kerja basis Pancasila. Dari P5 diantaranya mengangkat tema kearifan lokal yang subtemanya itu adalah seni warokan. Nanti kita akan mengangkat yang berjudul seni warokan di Desa Sontonayan, Kertek, Kabupaten Wonosobo. Jadi tujuannya banyak sekarang remaja itu tidak tahu apa sebenarnya budaya yang dimiliki negara kita. Makanya dengan adanya kurikulum Merdeka ini, budaya-budaya yang asli milik Indonesia ini nanti akan terangkat dengan lewat program apa jenenge P5. Nah tujuannya apa? Termasuk bagi berkelompok, nanti sampean kalian semua akan diajak oleh fasilitator ke tempat seni warokan, nanti jenengan sampai sebagai apa jenenge yang mendapatkan tugas, nanti jenengan digali apa yang namanya warokan itu apa, seni warokan itu apakah asli dari Sontonayan atau memang dulunya dari mana, terus nanti sampean tariannya itu seperti apa, terus gerakannya seperti apa, nanti sampai tinggal wawancara. Kami Pak Eko dan guru-guru yang lainnya hanya. Nah itulah tujuannya apa? Tujuan dari apa jenenge diangkatnya P5 itu ben apa jenenge semakin kita cinta kepada Indonesia, semakin cinta kepada budaya kearifan lokal Indonesia. Jangan sampai budaya Indonesia direbut oleh apa jenenge negara lain yang karena kita tidak melestarikannya. Ya. Nah, nanti peserta didik ya, perencanaannya nanti peserta didik ini mampu menggali, mengenali budaya yang ada di sekitar. Contohnya kita ambilnya di Desa Sontonayan. Itu gali. Sampai sebagai peserta didik digali, mengenali warokan kuwi apa, lengger kuwi apa, nanti seperti itu. Peserta didik mampu melahirkan ide kreatif terkait budaya lokal yang akan dijadikan proyek. Nah, kreatif, nanti warokan itu akan didesain seperti apa? Itu desainnya tidak fasilitator yang mendesain, tapi seorang peserta didik yang mendesain. Umpama musiknya mau diganti dangdut, atau diganti reggae, atau diganti jaipongan, itu desainnya terserah sampean. Peserta didik mampu membuat perencanaan pembuatan proyek. Setelah wawancara nanti sampean akan mampu membuat proyeknya seperti apa, ya, proyeknya seperti apa. Ya, itu sampean rencanakan, ya, direncanakan. Setelah direncana pelaksanaannya, prakteknya ke lapangan seperti apa. Ya, yang perlu kita sediakan apa? Alat-alatnya, alat tulis, buku, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menggali sejarah apa jenis kesenian warokan itu apa, nanti digali. Alat-alat yang kita butuhkan apa saja, sampai bilang saja ke fasilitator. Kami hanya fasilitator menyediakan apa yang sampai butuhkan, ya. Pak butuh pulpen, Pak butuh buku, Pak butuh laptop. Itu nanti sebagai
fasilitator, Pak Hergo nanti akan yang menyediakan. Terus peserta didik dapat menyelesaikan proyek tepat waktu. Nah, untuk proyek ini kita dikasih waktu mulai besok sampai tanggal 21, Pak. Sampai tanggal 21 Oktober itu sampai sudah selesai semua pekerjaannya. Ya, sudah selesai semuanya. Jangan ada di antara kalian yang satu kerja, yang lainnya dolanan, yang satunya wawancara, yang lainnya pena-penaan. Semua harus bekerja. Ya, tidak ada yang namanya yang satunya santai-santai, yang lainnya bekerja, tidak ada. Karena ini adalah pekerjaan kita bersama, proyek pelajar Pancasila kita bersama. Peserta didik dapat mengerjakan proyek sesuai langkah yang sudah direncanakan. Ya, setelah sampai tadi menyusun langkahnya, langkah-langkah itu harus sampai lakukan. Pertama, seumpama wawancara. Setelah wawancara kita temui tokoh warokan. Setelah tokoh warokan terus dirangkum. Ya, langkah-langkah tadi yang sampai susun harus dilaksanakan sesuai apa sendiri konsepnya. Terus peserta didik dapat mengenali kesenian warokan. Opo to diarani kesenian warokan, jane opo? Kaya sampean jane opo to? Lengger ki opo? Mbah Kiai Walik ki opo? Mbah Sunan Puger ki sopo? Lah, harus sampean kenali. Kalau kita mau mengenali bagaimana, ya kita cari sejarahnya. Mau tahu sejarahnya, kita apa jenenge ke tokoh yang memahami, seperti itu. Ya. Terus peserta didik dapat membuat video yang menarik untuk menampilkan hasil produknya. Nah, ini yang harus kita apa jenenge laksanakan. Setelah sampai cari sejarahnya, wawancara sudah selesai, sudah terangkum menjadi sebuah apa jenenge sejarah dalam dituangkan dalam bentuk teks, itu harus kita praktekkan. Seumpama gerakan tarian warokan seperti apa, itu akan kita praktekkan. Nek lenggeran kan biasanya sampai sudah tahu, gitu. Kalau warokan kan sedikit. Nanti seperti bagaimana arahan beliau. Oke, di sini kami dari setelah sampai tahu semuanya dipraktekkan terus di video. Ya, di video nanti video itu akan kita pamerkan ketika mahakarya pertemuan wali santri. Nah, ternyata anak nyong ya ono gunane mondok nang kene, sekolah nang kene ya ono gunane. Punya kelebihan ternyata dulunya orang tuanya belum tahu nek iso nari. Seperti itu akan tahu, ternyata ya iso ngaji. Karena melihat mahakarya yang lainnya, Sunan Puger membuat apa jenenge apa tadi sing kain dadi sing asale ora ana barang ora ana gunane dadi gunane. Itu nanti akan dipamerkan ketika pas selapanan. Itu mungkin dari kalian semua ada pertanyaan atau bagaimana, silahkan tanya ya, biar paham. Silahkan. Apa yang ditanyakan? Mungkin nanti bisa Pak sekilas menampilkan di video nanti warokan ambil proyektor. Jod proyektor. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Rosid. Saya dari kelas KKL. KKL 3. Ini saya akan bertanya. Ini masuk nilai ya? Ayo Tas, ayo Mas.
SHT. Walaupun itu kelas Untuk tari warokan itu personilnya berapa? Banyak. Oh, dapat nilai, Bu Astri dapat nilai. Semuanya untuk permasalahan terkait nanti di lapangan, entah itu berapa personil, entah itu tari warok apa, pakaiannya bagaimana, itu justru tugas kalian untuk menggali informasi, bukan tugas kalian bertanya ke guru, begitu. Jadi kalian fungsinya buat apa kalian menemui narasumber? Ya untuk menggali informasi apa yang menjadi pertanyaan kalian. Makanya tadi Ibu sudah memberi ancang-ancang untuk kalian membuat pertanyaan. Nah itu nanti yang akan kalian tanyakan langsung kepada narasumber. Sudah ngerti? Sudah kira-kira? Jadi kalian itu membuat pertanyaan yang berkaitan dengan 5W1H yang akan kalian gunakan untuk mewawancarai narasumber dan akan kalian buat makalahnya seperti itu. Sudah mulai lawannya Pak atau tidak ada? Mana boleh diganti Pak Boy? Ini Pak cepat-cepat. Mungkin itu ya tadi pertanyaan untuk pesertanya warokan berapa Pak? Itu ya nanti sampean yang ngerti. Kalian semua itu dikasih tugas oleh Bapak Ibu guru mencari tentang sejarah warokan seperti apa. Ya nanti tugasnya sampean dimaksimalkan. Itu dari kami dari fasilitator warokan seperti kearifan lokal dan nanti selanjutnya teman-teman di rumah bisa bertanyakan. Sekarang penyampaian materi tentang kearifan lokal yang akan disampaikan oleh Bu Astri. Oke, lanjut adalah mitos mengenai adol omong di Kretek. Ini yang sebar mitos adol omong siapa saja? 1, 2. Oke, bisa merapat ke sini dong. Agak merapat. Ayo merapat saja. Merapat yuk. Nah, Yuk merapat yuk. sudah tahu apa itu adol omong? Sudah pernah mendengar? Belum? Nah, Ibu akan menceritakan sekilas tentang permasalahan adol omong. Jadi ketika ada anak kecil yang usia seharusnya sudah itu nanti apa namanya akan istilahnya beli bicara, yaitu adol omong. Nanti ada orang tua yang ke pasar untuk membeli Omong. bicara supaya anaknya itu bisa bicara. Itu adalah mitos-mitos yang beredar kearifan lokal di Wonosobo. Itu bisa di pasar Kerteng, pasar Indo, atau mungkin di pasar Garung itu ada mitos adol omong. Nah, kalian itu bagaimana alur kerjanya untuk yang adol omong? Halo, mendengarkan? Oke. Lalu alurnya bagaimana? Jadi kalian di bawah bimbingan pendidik menyusun rencana kegiatan proyek. Jadi bagaimana cara menyusunnya? Kalian membuat rancangan pertanyaan yang kalian gunakan untuk mewawancarai narasumber. Lalu peserta didik mempersiapkan materi dan referensi tentang budaya lokal yang akan dipelajari. Jadi kalian boleh meminjam laptop di kantor untuk mencari sumber adol omong itu apa. Kalau ada di internet kalian boleh cari. Selanjutnya kalian di bawah bimbingan pendidik mengumpulkan informasi dari nanti kalian olah menjadi makalah seperti itu atau buku.
Nun. Kamu ingin diperhatikan tidak? Kalau kamu tidak ingin diperhatikan, kamu tidak usah memperhatikan. Kalau kamu pengen dicuekin, kamu tidak usah memperhatikan. Kamu akan dicuekin selamanya, tenang saja. Dibutuhkan dengan tepat dan lengkap. Jadi karena kalian melakukan wawancara, otomatis yang dibutuhkan buku, pensil, atau pulpen, lalu handphone untuk merekam wawancara. Selanjutnya, peserta didik dapat mengerjakan proyek sesuai langkah yang sudah direncanakan. Kalian melakukan wawancara pertama kali datang, lalu apa? Pertama membuat kerangka pertanyaan, kedua mempersiapkan diri untuk wawancara, yang ketiga adalah melakukan wawancara. Lalu peserta didik dapat menyelesaikan proyek tepat waktu. Tepat waktu berarti sebelum tanggal 21 atau sebelum hari Sabtu depan kalian sudah harus jadi proyeknya. Ini untuk semua ya. Untuk sebelum tanggal 21 kalian proyeknya sudah harus jadi. Lalu peserta didik dapat mengenai subtema yang sudah dijelaskan, yang sudah kalian ambil masing-masing. Lalu yang terakhir adalah peserta didik dapat membuat video yang menarik untuk ditampilkan hasil produknya. Hasil produk itu untuk yang kearifan lokal yang 3 subtema itu ada apa produknya? Makalah dan video pendek. Nah, hasil atau produk hasil karya berupa video dapat dinikmati oleh penonton agar semua dapat menikmati hasil karya. Berarti otomatis di situ nanti ada satu yang makalah yang sudah jadi, lalu ada yang menjelaskan, ada yang menjelaskan tentang cerita atau storytelling, menceritakan kembali isi makalah. Itu ya. Sambil diedit nanti ada cuplikan wawancaranya. Bisa? Nam. Yakin? Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Ini berlaku juga untuk pembuatan makalah Sunan Puger. Garis besarnya adalah seperti itu. Nanti kalian melakukan wawancara, kalian membuat kerangka pertanyaan seperti itu. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Mumpung kita masih bertemu, kalian belum melakukan tugas masing-masing. Oh ya, nanti untuk masalah kapan menuju lokasinya itu menunggu fasilitator masing-masing. Seperti itu. Bisa jadi kalian dikumpulkan ke sana bersama-sama 2 kelompok masing-masing, atau mungkin bisa satu-satu. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Dan kalian juga harus menyiapkan siapa yang akan nanti menjadi penanya, lalu pencatat jawaban itu siapa, itu nanti kalian persiapkan. Lalu nanti pengambil gambarnya siapa, penggembiranya siapa, disiapkan. Seperti itu. Nanti yang akan presentasi siapa. Jadi di situ karena kalian hasil karyanya adalah berupa video dan makalah, otomatis pada saat kalian melakukan harus ada pewawancara, penulis pada saat pewawancara, pengambil video, pengedit video, lalu nanti pempresentasi pada saat makalah sudah jadi. Itu kalian sudah siapkan terlebih dahulu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Sudah masih Oh iya, nanti jadi sebelum berangkat ke sana
nanti apa yang akan ditanyakan ditulis dulu. Jadi nanti kita ke sana, ke narasumber, ke tokohnya itu sudah kamu tulis pertanyaan nomor 1 apa, nomor 2 apa sampai berapa itu ya. Nanti ditulis dulu. Nanti kok mengawangan nanti bencat pertanyaannya terus sing lalen barang. Nah ditulis kan malah iso ngimbui dhewe. Enggak apa-apa nanti ada pertanyaan lain yang tidak kamu tulis, enggak masalah, itu kan sebagai catatan. Jadi dimatangkan dulu sebelum kita berangkat ke sana. Nanti per kelompok yang mau ke Adolomong, yang mau ke Warokan, yang ke Buger nanti memantapkan dulu sebelum berangkat ke sana. Per kelompok melakukan diskusi. Terus itu jangan lupa pertanyaannya apa yang mau ditanyakan disusun dulu. Begitu kiranya yang pasti dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Ini saya menjelaskan tentang secara umum saja. Tadi tugas-tugas sudah disampaikan. Nanti di hari Selasa ya, di hari Selasa kalian harus sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan dibuat sesuai dengan tema masing-masing. Contoh kalau di Adolomong berarti kalian menyediakan bahan-bahan alat-alatnya apa ya. Terus apa yang mau dilakukan pada saat kalian nanti mencari data-data yang akan dikerjakan di sana. Contoh misalnya pertanyaan ya, besok kalian harus sudah menyusun rencana apa saja yang akan ditanyakan, terus apa saja yang mau dibuat. Nanti kalian koordinasi dengan fasilitator masing-masing. Contoh Sunan Buger, nanti cerita yang akan disampaikan apa, cerita yang akan digali apa, di sana ada apa, terus pertanyaan-pertanyaannya mau seperti apa. Nanti kalian menyusun besok di hari Selasa, kalian susun bahan-bahannya mau dibawa apa, bahan-bahan mau yang dilakukan itu apa, terus pertanyaannya seperti apa, nanti kalian koordinasi. Ya. Kalian menyusun dulu pertanyaan, kalau kalian kurang mampu kalian koordinasikan kepada guru fasilitator. Ya, ini sudah benar apa belum, nanti biar dikoreksi sama fasilitator. Ya. Sesuai dengan tema masing-masing. Tadi kan sudah dijelaskan kesenian ini membahas tentang ini, kesenian legenda Sunan Buger itu membahas tentang apa, terus Adolomong itu nanti membahas tentang apa. Kalau kalian memang belum paham, bisa ditanyakan hari ini dan bisa nanti kalian koordinasi dengan fasilitator masing-masing. Ya. Jadi hari Selasa besok kalian harus sudah mengerjakan itu. Ya. Mengerjakan apa alat-alatnya, bahan-bahannya yang harus dipersiapkan, kalian besok harus sudah mempersiapkan. Supaya apa? Supaya nanti kalau fasilitator sudah memberikan informasi, ayo besok kita ke sana, kalian sudah siap. Ya. Jangan sampai kalau besok akan ke sana alat dan bahan-bahan kok belum selesai. Itu jangan sampai seperti itu. Ya. Terus nanti siapa yang akan bertanya, terus siapa yang akan mendokumentasikan, nah itu kalian besok susun. Di hari Selasa kalian besok susun, itu jam 8 sampai jam 10. Jam 10 istirahat sampai jam 10.30, mulai 10.30 sampai jam 12 kalian memaparkan hasil susunan kalian kepada fasilitator. Nanti fasilitator mengoreksi, oh ini sudah benar apa belum, oh ini sudah pantas apa belum, gitu. Ya, paham ya? Semuanya ya. Ini semuanya secara umum. Jadi besok jam 8 sampai jam 10.30 kalian menyusun apa saja yang akan dikerjakan, apa saja yang perlu dibuat, ya, serta bahan-bahan apa saja yang perlu dipersiapkan. Nanti
setelah istirahat masuk lagi jam setengah 11. Setengah 11 kalian memaparkan iki lho yang dapat digawa esuk. Nanti Bapak Ibu fasilitator mendengarkan apa saja yang kalian buat. Kalau ada yang masih kurang biar nanti ditambahkan oleh Bapak Ibu fasilitator. Kalau sudah benar ya sudah, nanti Bapak Ibu fasilitator menyetujui. Nah, di hari Rabu nanti kalau sudah ada informasi dari Bapak Ibu fasilitator kesana ataupun di hari Kamis, kalau ada sudah ada info dari Bapak Ibu fasilitator, kalian siap-siap berangkat ke sana didampingi oleh Bapak Ibu fasilitator masing-masing. Ya. Apakah nanti semuanya ke sana atau perwakilan atau bagaimana, nanti kalian sesuai dengan tema masing-masing, sesuai dengan fasilitator masing-masing juga. Ya. Nah, pokoknya tugas kalian besok hari Selasa menyusun persiapan alat dan barang apa yang harus dibawa. Ya. Pokoknya besok kami tunggu, ya, kami tunggu mulai jam 8 sampai jam 10 kalian menyusun, menyiapkan alatnya, menyiapkan barangnya. Nanti jam setengah 11 masuk lagi kalian presentasikan kepada Bapak Ibu fasilitator ini bahan dan alat, terus apa saja pertanyaannya, misalnya ini nanti Bapak Ibu fasilitator mengoreksi. Kalian ceritakan, oh nanti kita alatnya mau seperti ini, misalnya satu, nanti kalian di sana alurnya seperti apa, ya. Terus di sana kalian mau ngapain aja diceritakan. Terus misalnya ada pertanyaan apa yang akan ditanyakan di sana, kalian jelaskan ke Bapak Ibu guru fasilitator. Terus bahan-bahannya apa, kalian jelaskan. Misalnya alat tulis, buku gunanya apa dan sebagainya. Nanti kalau ada kurang-kurangnya itu biar dikoreksi oleh fasilitator. Paham ya sampai sini ya? Paham? Ada pertanyaan enggak? Nambahin sedikit, kalian hanya bisa bertemu dengan sumber satu kali. Jadi kalian benar-benar persiapkan pertanyaan sedetail mungkin agar kalian bisa mengerjakan makalah, ya. Sekali lagi, kalian bertemu dengan narasumber satu kali, jadi persiapkan betul-betul pertanyaan yang selengkap-lengkapnya, seperti itu. Iya, jelas ya? Ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada pertanyaan, oh ya, setiap kelompok itu harus ada satu koordinator masing-masing kelompok. Nah, silakan dipilih, ya. Kelompok sunan persiapan, kelompok agama siapa, kelompok warna siapa, supaya nanti koordinasi dengan fasilitator itu mudah. Ya, silakan sekarang yang ada ngomong siapa koordinatornya. Satu kelompok itu satu koordinatornya. Yang ada ngomong siapa? Mau asalnya mah. Yur, siapa kali? Sini. Ayo, Pak. Si Cili siapa? Hanif Muafi. Hanif Muafi. Hanif Muafi. Duh, ada Muafi apa, Cuk? Oh ya, satu lagi, besok juga kalian sudah harus menyetorkan siapa tugasnya masing-masing. Seperti tadi, ada yang pewawancara, lalu ada yang mencatat wawancara, setelah itu ada yang video, nanti ada yang presentasi, lalu ada yang edit video, seperti itu.
Sekali lagi, Ibu ingatkan pertanyaannya jangan lupa disiapkan, lalu tugas dari teman-teman kalian, ya. Tugas wawancara siapa, pencatat siapa, lalu presentasi siapa, lalu nanti ada mengedit video siapa, seperti itu. Walaupun kalian besok itu secara kelompok dibantu, hanya PJ atau tanggung jawabnya biar jelas. Sudah jelas? Sudah? Ada yang ditanyakan? Kalau besok